Begitu pedih hati Tamara Tiasmara ketika harus membuka luka lama saat dirinya kehilangan Dante, sang anak sematawayang pada 27 Januari lalu. Persidangan terus berlanjut dan kini tiba saatnya sidang saksi di mana para saksi mengungkapkan kebenaran yang sebenarnya. Pak Dharma, salah seorang saksi yang turut hadir dan memberikan kesaksian, seolah memberi secercah petunjuk atas kasus ini. Mendengar kesaksian Pak Dharma, ibunda almarhum Dante, Tamara Tiasmara merasa lega lantaran terungkap apa yang sebenarnya di tempat kejadian perkara pada saat itu. Karena itu kita kan nggak pernah tahu apa yang terjadi di sana kan kalau nggak dengar tadi kesaksiannya Pak Dharma, karena kan aku lihat cuma di atau katanya orang kayak gitu kan, tadi itu dengar langsung tuh enggak sama. Tapi kan Pak Dharma tidak lihat full yang tadi kata. Mungkin dia nanti nonton, tapi kan dia nggak lihat full juga, dia ada di situ. Kalau aku kan nggak ada di situ kan, jadi tadi makin jelas dengan penjelasannya Pak Dharma. Tak ada kepentingan untuk memberi kesaksian palsu, Tamara sepenuhnya percaya dengan kesaksian yang disuruhkan Pak Dharma. Meski sepenuhnya percaya, Tamara Tiasmara mengaku sempat denial saat awal melihat rekaman CCTV tersebut. Tamara sempat menaruh rasa tak percaya dengan video singkat berdurasi 2 hingga 3 menit itu, lantaran begitu banyak oknum yang menawarkan diri untuk menjadi saksi secara tiba-tiba. Dan pada saat kemelut melanda, dirinya sempat terkecoh dengan video singkat yang beredar dan mengira bahwa sosok tersangka Yuda menolong Dante di kolam renang. Yuda nggak sih? Nah, tadi kan terakhir kan bantahan kan. Gimana mungkin? Ya, aku sih tetap percaya sama saksi ya, karena kan bagaimanapun dia melihat, dan saksi juga kan gak cuma satu, nanti ada lagi kan 4 yang lainnya. Sama besok juga ada hari Kamis dari kolam renang juga. Jadi kita lihat aja nanti gimana. Gak mungkin saksi kayak saksi emang kalau bohong juga buat apa? Kenal aku enggak Yuda enggak. Dia kan hanya membantu kita untuk tuntasin kasus. Waktu aku ketemu itu saksi cuma nunjukin cuplikan kayak semenit 2 menit. Itu pas dia lagi naikin ke atas. Saya cuma, itu kan saya masih berduka banget. Saya cuma nanya, Pak itu lagi ditolong apa gimana? Gimana sih, kita tuh masih kayak bingung gitu. Tapi kan setelah lihat CCTV jelas yang lagi penyidikan itu yang 2 jam, baru kan jelas dari awal masuk sampai keluarnya tuh gimana. Kalau yang dilihat sama saksi itu ada cuplikan cuma 2-3 menit. Nah, itu aku nggak lihat. Aku kayak, aku masih belum mau masih yang kayak gitu. Masih denial, masih takut buat lihat. Dan itu juga aku masih belum percaya orang. Yang datang ke rumah belum tentu itu ada di situ. Aku tuh mikir gitu. Banyak yang chat aku jadi saksi itu banyak. Jadi aku nggak percaya orang. Itu mama yang, aku awalnya nggak mau ketemu sama Pak Dharma. Nggak mau ketemu, tapi mamaku yang, ayo ketemu, dia punya CCTV-nya, cuplikannya aja, ayo ketemu. Kegelisahan seorang Tamara yang sedikit berkurang ternyata harus dipatahkan dengan amarah yang begitu membara terhadap keluarga tersangka. Bagaimana bisa di momen penting seperti ini pihak keluarga tersangka enggan untuk mendengarkan, malah keluar satu persatu dari ruang persidangan. Bahkan di saat menit-menit pertama kesaksian diungkapkan, perlakuan yang tak wajar dari keluarga Yuda pun menimbulkan pertanyaan bagi Tamara dan publik yang ikut menyaksikan. Beberapa pihak itu pihak keluarga Yuda yang tadi. Pihak keluarga. Nah ini maksud aku, ini kan hari ini tuh momen penting buat aku, karena hari ini tuh kesaksian dari orang yang ada di TKP. Kenapa giliran ini kan penting sekali ya, mana keluarganya? Tadi malah ada tapi keluar satu. Kenapa mereka nggak mau dengar kayak kejadian sebenarnya gitu? Mereka kan sangat membela ya, membela itu membela banget. Coba dengar sekarang ini kan saksi yang ada di kolam. Kenapa sekarang pas giliran yang lagi penting-pentingnya dia cabut semua? Sampai ada yang diem foto juga ya? Diam tadi moto aku. Ngapain? Kenapa nggak fokus aja dengerin? Itu kan Pak Dharma lagi bersaksi, malah sibuk selfie, moto-motoin aku itu ngapain gitu? Maksud aku kesel, dengerin aja gitu kan. Mereka kan selama ini kayak, ini bukan pembunuhnya Pak. Sekarang ini kesaksian dari orang yang ada di TKP, ya dengerin langsung. Kenapa kalian keluar satu-satu? Malah keluarganya tidak seramai kemarin. Kenapa sekarang malah menghindar? Tadi baru awal loh dia pergi. Itu paling menit-menit pertama kan, baru 10 menit mulai dia udah keluar. Dia nggak dengerin tuh momen si Pak Dharma ngejelasinnya seperti apa. Kecewa sih dengan keluarga. Kecewa dengan keluarga tersangka ya, terdakwa. Tidak mendengarkan dari awal sampai akhir. Pilihan kemarin, sibuk hahu-hahu, sibuk foto-foto apa. Sekarang yang momen pentingnya gimana Dante tuh bisa meninggal, mereka nggak dengerin. Di antara seluruh pihak yang hadir dalam persidangan, seorang teman dari nenek almarhum Dante, Ibu Hayati, ikut hadir merasakan pedihnya perasaan Tamara sebagai seorang ibu yang kehilangan anak semata wayangnya. Dan sebagai seseorang yang berada di pihak Tamara, Bu Hayati pun berharap agar pelaku secepatnya diganjar dengan hukuman yang setimpal. Kita greget, sedih, prihatin juga, ya. Kok ada anak dalam keadaan kayak begitu, dia sebagai orang tua kok nggak cepet-cepet nolong, justru orang lain yang nolong. Bapaknya cuma telepon sana kemari, kayak gitu. Coba deh gimana? Situ kalau misalnya orang tua gimana kalau begitu?
Itu doangnya. Kalau gitu kan, kalau misalnya anak kita sendiri, kita buru-buru, bukan sedih lagi, kayaknya kan bergejolak juga di hatinya kayak gitu. Gimana sih anak semata wayang kayak gitu, anak yang disayang-sayang kayak gitu. Saya kalau sebagai orang tua, saya kepengen dihukum mati. Cuman kan kita ada undang-undang yang lainnya lagi, harus berpatuh kayak gitu. Saya pengennya itu mati dong. Cucu saya udah nggak ada kayak begitu.